Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lalahi di channel Serem Midnight. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini aku akan membawakan cerita-cerita tentang pengalaman aku ya. Lebih tepatnya di sini aku sama suami aku yang akan bertanya-tanya nih di belakang kamera, suami aku. Terus juga tema hari ini lebih mengenai sosok-sosok astral apa aja sih yang pernah Lala ketemuin atau mungkin yang selama ini bergelut di dunia mistis ya gitu. Nah, buat kalian juga jangan lupa ya, tetap support aku dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight tuh. Oke teman-teman, gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Nah, teman-teman, pastinya kalian tuh kepo ya, penasaran. Selama ini kayak Kalala berhadapannya dengan sosok-sosok apa aja sih? Pernah ketemu sosok apa aja sih? Pasti penasaran dong kayak gimana nih suami aku nanti yang bertanya nih. Gimana, Papi? Iya, jadi kan kalau dari cerita-ceritanya kamu kan dari pengalaman-pengalaman cerita yang selama ini kita udah share gitu ya. Itu kan ada beberapa sosok yang masih dominan, misalnya waktu kamu kecil ada pocong, ada kuntilanak, sekeluarga gitu ya. Terus ada genderuwo yang ngagetin gitu kan. Nah, itu kan mungkin secara umum kan banyak orang, kalau rata-rata orang ketemu tuh pasti yang gitu-gitu aja tuh, ya kan? Kuntilanak, segala macam lah ya, nggak lebih-lebih dari itu. Nah, kita bahas satu-satu nih. Pertama kita yang bahas tentang kuntilanak dulu nih, ya. Jadi kan kalau di film-film ini kan kuntilanak tuh banyak jenisnya ya. Apalagi misalnya di banyak tradisi kan. Kalau misalnya di Malaysia mereka sebutnya kayak Pontianak gitu ya, Pontianak gitu. Ponti itu kan sama cewek gitu, cewek yang beranak gitu mungkin ya. Artinya jadi hantu yang kena selama ini kan stereotipnya itu gambarannya bahwa kalau namanya kuntilanak tuh ada wanita yang meninggal, terus karena dia lagi mengandung, ya, terus jadi kuntilanak gitu loh, ya kan? Nah, sebenarnya benar nggak sih kayak gitu? Bahwa jadi kalau setiap wanita yang meninggal kena mengandung atau lagi lahiran atau jadi kuntilanak dong. Apakah benar seperti itu? Gitu atau nggak seperti itu gitu loh? Atau memang itu ya memang nggak ada hubungannya gitu? Gimana menurut Lala tuh? Nggak ada hubungannya ke situ sama sekali. Dia lebih tepatnya jin ya. Jin yang memang mungkin eksistensinya bisa menyerupai kita gitu loh, dengan meninggalnya secara tragis, bunuh diri, atau ya intinya yang lebih ke putus asa aja. Karena normalnya kalau kita meninggal ya Allah walam gitu, kita kan secara ruhnya udah diambil. Itu hanya korin yang menyerupai atau jin-jin yang memang keilmuannya atau ya dia sudah bisa manifestasi wujudnya tuh seperti itu, menyerupai kita gitu. Jadi nggak ada kaitannya lah ya sama misalnya kalau ibu-ibu yang hamil kemudian dia meninggal ya, baik itu ketika melahirkan atau meninggal anak sama ibunya terus jadi kuntilanak tuh nggak ada kaitannya lah ya. Jadi mungkin jin itu nggak tahu dia belajarnya atau kopinya dari mana gitu ya. Ya, jadi bentuknya seperti itu gitu kan kalau di kita gitu kan. Terus juga ada yang cerita aku yang dulu tuh yang mengenai orang kecelakaan tunggal ya kan. Terus dia tiba-tiba datang ke aku dengan wujud seperti itu kan, aku udah nganggapnya nih seperti kuntilanak gitu loh. Ternyata itu memang
apa namanya, orang yang bisa dibilang ya tragis yang aku bilang tadi. Dia kan kecelakaan tunggal. Yang di cerita aku yang waktu itu pernah ada kan gitu. Yang dia kecelakaan tunggal, terus dia mungkin selama belum genap 40 hari dia masih kayak mencari gitu loh orang-orang yang mendoakan dia gitu. Jadi dia masih ada di lingkungannya kita gitu. Ya bisa jadi itu korinnya, jin korin gitu yang Jadi, menyerupai dia. pokoknya intinya nggak ada kaitannya lah, ya kan? Nggak Mungkin ini buatan film ya. Karena kan dulu tuh film-film kan banyak yang ceritain tentang misalnya ibu tuh lagi hamil dibunuh orang, kan dia tragis tuh matinya. Terus sampai gimana akhirnya di kuntilanak. Ya mungkin jin melihat bahwa itu, ini kayak Iya. keren juga nih kalau aku jadi kayak gitu kali ya, mungkin gitu ya. Iya, itu Mengkopi lebih gitu ya. tepatnya, jin yang ada di sekitar atau mungkin ya korinnya dia gitu loh. Dan biasanya kan kalau yang dicerita-cerita itu memang dari nenek moyang ya. Nenek moyang juga pernah ada bercerita kayak nih ketemu sosok ini ceritanya seperti ini gini-gini gitu loh. Ya mungkin memang itu eksistensi jin yang di situ. Oke. Ngambil energi si almarhum siapapun itu gitu. Oke. Ini menurut pandangan aku. Dari oke, itu satu. Kemudian kuntilanak atau ya Pontianak ini kalau kita mau tahu dia itu hadir itu apa tuh tanda-tandanya? Bahwa kalau misalnya di satu tempat atau dia hadir kan pasti ada tanda-tandanya tuh. Kalau orang umumnya kan tanda-tandanya katanya dengarnya kayak suara anak ayam atau suara ketawa, ya kan? Itu benar nggak memang kayak gitu? Ya. Nah, kalau dari pendapat aku tentang kuntilanak yang ada suara-suara ayam atau apa, biasanya aku tuh selalu mendengar pada saat rintik-rintik hujan. Kalau misalkan kayak orang kampung dulu pernah bilang kayak awas hati-hati kalau dengar suara kayak gitu. Nanti ada ini, lebih ke tepatnya sih kayak gaib ya gitu. Tapi Allahualam. Nah, tapi memang benar sih aku sendiri pernah ya melihat langsung gitu, kok ada suara apa nih, suara anak ayam kiek 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 kayak gitulah pokoknya, tapi kok nggak ada gitu. Ternyata dari jarak jauh ada sosok wujud gitu, seperti lagi dia nggak napak tapi ngambang ya gitu. Oh, ada dari jauh gitu, mungkin dia kayak menandakan bahwa ada gua loh di sini gitu. Terus ada juga yang mungkin dari auranya nggak enak atau apa, itu lebih ke bau-bau amis, bau hanyir seperti darah kayak gitu. Terus ada juga yang baunya itu kayak bau pandan atau bau bunga-bunga melati, yang dimana aku berpikir pasti bagus nih sosoknya, ternyata tetap itu seperti kuntilanak gitu. Tapi ya mungkin memang tiap orang berbeda-beda kali ya tanggapannya atau apa gitu. Nah, itu yang Lala pernah jumpa. Jadi baunya itu ada yang bau hanyir, terus ada juga yang wanginya kayak wangi pandan, kalem-kalem gitu. Dan kalau sosok yang seperti baunya melati atau bau pandan itu yang suka aku temuin ya, entah di pinggir jalan atau apa, sosoknya lebih dominan kayak usil, jahil gitu. Dia paling kayak cekikikan ketawa, atau dia kayak yang ucang-ucang kaki, begitulah intinya. Kayak gitu dari yang aku lihat dan aku pernah alamin gitu. Terus ada juga yang baunya itu bau kayak ban kebakar atau bau kabel gosong itu. Itu wujudnya ya mungkin bisa dibilang kayak kuntilanak merah ya. Merahnya bukan berarti berwarna gitu, tapi dia tuh auranya aura yang penuh dengan dendam kesumat lah intinya, seperti itu. Jadi emosional. Jadi kan kalau dulu kan kita nggak pernah dengar tuh kalau misalnya waktu aku masih kecil tahun 80-an gitu ya sampai 90-an. Itu kalau namanya kuntilanak tuh selalu pasti bajunya putih gitu kan, kayak apa maksudnya pakai daster putih gitu panjang gitu, nggak tahu dia beli di mana gitu ya. Tapi kok bisa modelnya begitu ya kan. Tapi belakangan ini malah ada
warna-warni nih gitu loh. Ya kan? Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang merah. Kayak Ya kok pelangi gitu. iya, apa mereka ngikutin partai-partai kita ya kali ya, warna-warni gitu ya. Ini aku juga bingung kenapa bisa ada setelah dulu waktu aku masih kecil namanya kuntilanak tuh selalu cuma bajunya putih gitu. Orang Lusuh, kusam gitu nggak ya. pernah ketemu warna lain gitu loh. Tapi belakangan ini sejak tahun 2000-an mungkin ya, kok ada ya yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna kuning, ada hitam gitu ya. Ya kan, nah, kan kayak sama kayak warna partai ya. Apa mereka juga sudah berpartai gitu, jadi pakai warna itu. Itu benar nggak sih atau cuma cuma maksudnya cuma permainan di film-film? Kan film-film ini kadang-kadang suka bikin apa ya? Bikin sesuatu yang nggak ada jadi ada gitu loh. Iya, iya. Apa benar sih memang apa benar kuntilanak tuh udah ada yang bajunya ganti warna-warna gitu? Kalau untuk bilang apakah ada atau tidak, aku nggak tahu. Tapi aku pernah ketemu wujud perempuan yang dimana dia ini kategorinya seperti kuntilanak tapi berbajunya tuh hitam dan dia tuh punya tugas di apa ya, kayak ini loh, ternyata dia tuh energinya lebih besar dari kuntilanak-kuntilanak lainnya, seperti yang mungkin warna putih yang bajunya lusuh-lusuh putih itu, terus merah yang banyak darah. Nah kalau yang hitam ini udah lebih tertuju ke santet sih. Oh, jadi peliharaan dukun ya? Iya, karena aku pernah lihat itu pas waktu apa nolongin Uwa itu. Nolongin Uwa ada. Jadi benar ya, ada yang hitam ya. Mungkin dia diperbantukan sama dukun, mungkin kena kebanyakan dupa jadi kosong hitam. Atau tapi gimana? memang ada ya? benar dia tuh ditugaskannya ya lebih ke menjuru ke santet gitu. Jadi warna apa aja yang sudah kamu pernah lihat itu selain tadi kan hitam putih udah biasa umum lah ya. Nah selain itu ada warna lain yang pernah kamu lihat nggak? Lala lihat? Cuma Merah, itu aja, iya. Cuma itu aja. kuning nggak ada. Nggak tahu aku, mungkin belum nemuin. Oh gitu, kan katanya ada yang kuning juga, ada yang hijau. Nggak tahu Gitu ya. karena memang ya aku juga nggak pernah tahu gitu, maksudnya nggak pernah, aku cuma taunya tuh kayak yang kunti putih, kunti merah tok. Nah dan aku baru baru memahami dan mengetahui apa emang itu perempuan ternyata kuntilanak gitu loh. Yang pas ada ke Uwa aku yang sampai meninggal gitu. Yang warna hitam. Iya, karena aku cuman pahamnya Uwa itu siapa? Ada cewek nungguin di situ gitu. Nah aku nggak ngerti gitu kalau mungkin itu kategorinya kuntilanak. Ya serem-serem kayak mak lampir gitulah. Tapi mak lampir kan masih cakep ya gitu. Itu mah serem aja gitu. Wujudnya udah kayak yang ibaratnya warna hitam memberi pesan kematian kayak gitu loh. Serem aja. Iya. Gitu. Oke, jadi ya baru 3 warna itulah ya, warna lain belum ada ya. Ya aku nggak tahu. Kalau misalkan emang ada gitu. Ya mungkin aja, ya kan kita nggak tahu ya. Mungkin ya kayak manusia aja kan bisa berinovasi ya. Mereka mungkin sudah ada yang tukang jahit yang baru, bikin warna yang baru gitu. Nggak tahu ya. Tapi ya kan kayak saya dulu waktu kecil kan nggak ada warna yang lain, nah sekarang udah ada. Bisa aja nanti berapa tahun kemudian ternyata ada yang baru gitu kan, Warna bisa. emas. Iya kan, ya kita nggak tahu ya. Nah terus benar nggak sih katanya kuntilanak itu kan, kalau sama ini orang pikir kuntilanak itu kan pasti cewek ya. Ada nggak sih yang bukan cewek gitu, maksudnya cowok gitu? Ada. Itu serem banget. Lebih serem mana? Lebih serem yang cowok? Cowok, dia lebih ganas gitu ya. Ya walaupun kasarnya yang perempuan juga ada levelnya yang tinggi, tapi itu serem sih, karena pernah sekali itu pas waktu aku tinggal di Poris ya, masih zaman-zamannya aku dulu banget kerja ngekos. Itu nggak tahu dari mana tiba-tiba datang. Gitu ngirim, mau nyerang, tapi nyerangnya bukan ke aku ya. Gitu. Ya pokoknya adalah yang nyusahin gitu orang. Itu dia datang tapi kayang.
Nggak tahu ya, aku bilang ini sosok apa gitu loh. Geraknya itu cepet banget, tapi dia kayang. Kayak aneh gitu. Tapi kalau dia berdiri tuh kayak lebih agak jangkung, Tinggi gitu ya. ya. Tapi pas di saat begini tuh ngejar, gitu. Serem banget sih. Kayak Itu mukanya gimana? Maksudnya ada taringnya atau ada gimana enggak? nggak, Benar-benar cowok gitu. Rambutnya panjang atau enggak? rambutnya tetap sama, dia kayak orang gondrong gitu ya, tapi ambak-ambakan. Oh iya iya. Dan dia kepalanya bisa muter kayak gitu, Pi. Mm. Itu aku sampai astagfirullahaladzim, sampai dulu tuh kayak nelfon ke orang rumah buat bantu doain, bantu ini. Terus? Karena memang aku nggak tahu itu dulu kan ya, mungkin aku pas lagi viral-viralnya gitu ya, ada yang ngirim ngetes apa, kok maksudnya kok yang dikirim beginian gitu loh. Itu Terus itu kalau yang itu yang cowok itu bajunya warna apa itu? kalau yang Lala lihat itu lusuh ya, lusuh Oh. kayak orang abis Kejebur lumpur. pokoknya kayak abis berendam di mana gitu, pokoknya parah sih. Ya udah lama nggak dicuci kali ya. Ya kayak gitu ya. Iya Seremnya ya gitu sih, aja. bisa ngebayangin seremnya sih. Ya karena kan sekarang juga ada film tuh suka begitu ya, yang orang kerasukan tiba-tiba kayang gitu kan, kayak model begitu kan. Tapi ini mah aneh, kayak kayangnya nggak ngelengkung badannya dia. Oh. Kayak yang kan kalau yang di film-film kan melengkung kan, bagian perut itu ada melengkungnya begini. Ini mah kayak rata gitu. Rata. Kayak yang apa ya? Kayak mungkin kayak sosok aneh kali, nggak jelas gitu. Pokoknya kayak gitu. Tuh, berarti benar ya, ada yang cewek, ada yang cowok ya. Mungkin yang cowok nggak bisa disebut kunti kali, kalau kata kunti itu kan cewek. Kalau gitu ya. Tahu juga pokoknya, tapi Kunto. Yanti sama Yanto. iya, bener. Ya tapi ya aneh aja gitu, Pi. Maksudnya ini aku baru ngelihat spesies kayak begitu. Iya, Itu iya, pas iya. pada tahun 2019. Setelah itu aku ya sampai sekarang alhamdulillah belum nggak ada lihat ketemu lagi. So kayak aku ngeliatnya ilfil, kayak apaan sih lu, aneh gitu. Udah. Oke, itu kita hari ini kayak lagi ngupas sih Bunda. Iya. Ya. Nah, terus mereka itu berarti terbang ya. Kalau misalnya berpindah tempat itu terbang ya, bukan menghilang terus muncul tapi terbang ya. Terbangnya cepat gitu. Terus juga kalau yang cowok yang apa tadi yang disebut kuntilanak cowok ini, dia lebih cepatnya kayak jalannya tuh kayak laba-laba cepet banget gitu. Mungkin dia ngerasa Spider-Man ya? Mungkin juga mungkin terinspirasi kali Iya. ya, terinspirasi. Dari si Peter. Ya mungkin mereka juga nonton kan, ya, nonton film juga kali. Ya, jadi hati-hati yang lagi nonton sendirian, biasa ada yang temenin tuh, Aku nakut-nakutin. bingung kadang, kok hantu-hantu di sini tuh aneh-aneh Iya. gitu. Oke, itu soal kuntilanak. Terus apalagi nih, Poci. ya kan, yang umum ya kalau Poci. poci, Pocica. pocica, pocica, ya itu beragam juga nih jenisnya atau gimana tuh? Masa? Ada beragam? Hah? Katanya juga ada warna-warna juga. Gak tahu, aku cuma nemuin kayak yang Kalau pocica kan berarti memang pasti ada cewek cowok ya kan? Nah, anehnya kan kalau di luar negeri kan gak ada tuh gitu pocica ya. Belum pernah dengar ya, selain di negara mungkin sendiri. Malaysia kayak ada, ya kan? Kalau Thailand nggak ada, ya. Jadi menurut pernah saya baca itu pocica tuh ada karena mungkin kena, maaf kata ya, karena negara kita sama ini mayoritas kan Muslim, ya. Terus kan memang kalau orang Muslim meninggal kan dipocongin tuh, Kafan. dikafanin, dipocongin kan, diikat gitu kan. Nah, mungkin itu jadi inspirasi jin tuh meniru bentuk itu gitu ya, di negara yang mayoritas Muslim gitu ya. Tapi nggak tahu ya itu benar atau enggak. Nah, karena apa? Karena di negara yang nggak mayoritas Muslim tuh nggak ada gitu loh. Kayak misalnya di apa namanya di Filipina gitu kan, nggak pernah dengar ada pocong di Filipina. Ya kan, di Australia itu nggak pernah kan, negara-negara yang bukan mayoritas Muslim. Tapi anehnya, kok di Arab juga nggak pernah dengar ada pocica. Iya kan? Belum pernah aku dengar orang Arab tuh bilang, oh ada apa pocong gitu. Ada. Mereka tuh paling karena saya punya murid kan ada beberapa orang Arab ya.
mereka cuma tahu tuh jin gitu kan, jin, tapi tidak ada bentuk-bentuk kayak Iya. gitu, ya kan? Kok di kita nih kreatif banget ini, kreatif. Mungkin karena mindsetnya kali ya, Pi. Dari moyang-moyang kita juga cerita-cerita seperti itu. Jadi ya mungkin orang yang kasarnya mungkin nggak bisa lihat tapi dapat pemikiran atau gambaran seperti itu, jadi terjadilah pembentukannya ya wujudnya seperti itu. Pas di saat ada orang yang dikasih kelebihan pun juga ya terlihatnya seperti itu mungkin, karena ya namanya jin itu kan lebih tahu pikiran manusia, lebih tahu dulu maksudnya orang ini mau berhalusinasi apa nih, berhayal apa nih, jadi dia gampang mewujudkannya mungkin ya. Jadi itu dari intinya gini pikiran sih, aku. jin itu menangkap ketakutan orang yang paling umum. Misalnya kalau gambaran orang dipocongin atau misalnya dikafanin kan itu serem ya, Iya, takut terus ya, orang apalagi rata-rata tiba-tiba takut bangun ya, gitu. orang rata-rata takut gitu. Nah, gambaran ketakutan itu diwujudkan dalam bentuk seperti itu untuk nakut-nakutin orang gitu ya. Namanya jin Kelihatannya sih begitu Iya, gitu. namanya jin juga kan tugasnya menakut-nakutin Ya, kan, jadi kalau dia misalnya bikin model begitu di Amerika, orang Amerika apaan sih? Nggak takut gitu kan. Jadi dia cari orang Amerika tuh takutnya apa sih? Oh, takutnya vampir gitu ya. Atau yang misalnya Dracula gitu. Dracula atau apa manusia serigala atau apa kan supaya takut-takutin orang gitu. Bisa jadi kayak gitu ya terminologinya. Nah, pengalaman Lala ada nggak pengalaman yang paling menyeramkan tentang sosok ini gitu loh, yang maksudnya bikin sampai sempat trauma gitu loh. Ada nggak? Kalau dibilang serem sih, ya serem lah, karena kan mereka tengkorak gitu ya. Terus yang bikin aku gedeknya tuh bau banget, aku nggak suka tuh bau gitu. Kasarnya kalau tengkorak pun aku pernah ngebayangin ya, gue kalau mati pun pasti bakal kayak begitu. Jadi aku ya biasa aja. Cuman yang aku nggak suka bau, dan katanya kalau sampai amit-amit kita diludahin sama pocong itu ya bakal nempel terus ke kita katanya gitu. Dan ya Allah alam, nggak tahu bakal kayak gimana endingnya gitu loh ke kita. Terus juga apa, kalau untuk seram gimananya gitu ya, pocong aku yang paling nggak suka tuh dia tiba-tiba kalau nongol ya mukanya emang begitu, nggak bisa diubah gitu loh. Mau yang cowok mau yang cewek, bahkan sampai aku nemu yang pocong apa ya disebutnya ya, dia 3 meter gitu tingginya, ada di deket rumah. Ada pernah. Jadi lagi tuh kita tuh abis ya iseng-iseng lah gitu, datang-datang ke tempat serem ya kan, ternyata ngikut aku, seneng. Nah pas aku udah di Jakarta ya ternyata gaib juga nggak bisa pulang gitu loh. Dia kayak ibaratnya mungkin beda dimensi atau beda daerah gitu ya, dia mau pulang susah, getok-getok ke aku sampai dia tuh ngegetokin kayak pintu, tapi ternyata pala gitu yang jeduk gitu. Apaan sih gitu kan, pas lihat buset, aku bilang astagfirullahaladzim, ini tinggi banget ya kan. Yang ngabarin lah ke orang rumah lagi. Aku kan tipe orang yang bentar-bentar kalau ada something tuh aku mesti ngadu ke bapak ya, anak bapak ya gitu kan. Wah ada ini nih gitu. Akhirnya ya udah kata bapak, ya udah anterin pulang gitu. Akhirnya ya aku suruh nih awalnya kayak atas izin Allah aku buka lah kayak ya gimana caranya dia bisa balik. Kayak ibaratnya kayak lewat pintu Doraemon. Portal lah ya. Iya, portalnya gitu. Nggak bisa, dia nggak bisa. Jadi dia nggak muat karena ketinggian atau gimana? nggak tahu, nggak ngerti juga aku. Ya akhirnya mau gimana ya? Dia tiap hari ada di depan kosan. Aku bilang itu bingung. Ya udah, akhirnya mau nggak mau tunggu aku sampai pulang lagi ke rumah. Nggak apa-apa sih, Gitu. suruh jaga parkiran aja. Aku anterin, ya akhirnya dia pulang. Dan memang ada sempet kayak pembicaraan ya antara aku dengan pocong itu melalui batin. Kayak terima kasih dia bilang gitu. Jadi dia awalnya memang seneng karena ngelihat auranya aku sama mungkin energinya aku tuh ya dia mau nempel aja gitu. Dan dia bilang kamu ini banyak banget disukai sama bangsa goib gitu, dari aku bayi sampai saat ini dia bilang gitu. Memang aromanya kamu tuh aroma di kalangan gaib itu suka banget sama kamu gitu. Terus dari situ aku sempet
kayak ledek. Jadi kita bisa jadi CS nih gitu, kayak mau kasarnya kalau misalkan ada something atau apa gitu, lu bisa nggak bantuin gua gitu. Tapi secara batin ya, tapi ya aku nggak berani gitu. Terus masih ada sampai sekarang? Masih ada dia. Ya memang kebetulan tempat itu juga angker gitu. Dulunya bekas penjagalan-jagalan gitulah. Oh, ya. Tuh. Dan yang punyanya juga meninggal tragis ya karena pesugihan. Gitu. Udah. Terus kalau pocong itu kalau jalan lompat-lompat apa terbang? Dia terbang, tapi sekalinya lompat tinggi. Oh, kayak katak ya? Ya pokoknya tinggi Ya juga, kan? bukan yang nggak kayak yang di film-film yang Iya. Dia sekali lompatannya aja bisa sampai berapa kilometer kita kendaraan gitu. Jadi kayak terbang jatuhnya, Iya, ya kan? terbang. Berarti intinya dia terbang, bukan kayak di film-film yang lompat-lompat gitu ya. Cuman nggak tahan baunya aja. Gitu. Terus ada juga yang baunya tuh bau-bau sama bau-bau gosong juga. Berarti rata-rata baunya sama berarti ya kan? Kalau tadi kan kuntilanak ada baunya yang maksudnya anyir, ada yang baunya masih harum, melati atau pandan gitu. Kalau ini memang udah pasti bau semua lah istilahnya gitu ya. Ya mungkin karena memang kenapa bisa disebut pocong karena jasad kita di dalam kubur itu mungkin yang udah membusuk kali ya. Seperti itu. Itu yang ditiru ya. Iya. Oke. Itu tentang ini. Itu berarti ya pengalaman itu tidak terlalu, maksudnya oke-oke aja lah ya, maksudnya tidak bikin trauma gimana-gimana ya. Tapi warnanya cuma satu ya. Ada yang warnanya tuh merah tapi ya nggak tahu fungsinya tuh apa. Pernah sekali ngeliat tapi nggak yang diteror atau apa, enggak sih, hanya sekelebat itu. Apa warna merah nyala gitu dekat pohon pisang. Tahu-tahu pas lihat lagi hilang. Udah gitu doang sih. Gitu. Okay. Jangan sampai deh kalau bisa mah. Aku nggak mau berurusan sama begituan. Ribet. Iya, berarti dua spesies ini kan yang paling banyak ya. Katanya juga kayak misalnya kuntilanak tuh ada kawanannya, Circle. geng-gengnya, ya, ada geng-geng besti-bestiannya, geng-gengnya lah istilahnya gitulah, ada kawanannya, ada ratunya juga katanya ya. Terus juga berarti sama lah ya, mungkin Poci juga gitu ya, mungkin ada komunitasnya ya, jadi ada grupnya, ada ormasnya gitu ya. Tapi Pi, kalau tadi ngomong soal ada ratunya segala macam, aku pernah dapat cerita dari mamah, dan mamah itu dapat cerita dari nenek dapat cerita dari uyut, jadi saling turun temurun nih gitu loh. Yang dimana dulu nenek, ibu dari mamah itu waktu masih kecil adalah dia mau, nenek sama uyut itu mau ada pergi, nggak tahu pergi kemana, namanya dulu di kampung banget. Kalau di kampung itu jalan kayak kisaran 5 km lebih lah, ya kan. Kalau orang kampung tuh mau nyebrang dari, ibaratnya dari kota ini ke kota ini, atau ibaratnya dari desa ya, desa ini ke desa ini kan butuh waktu yang lama, berjam-jam. Ada momen yang dimana nenek sama uyut ini lagi jalan, tiba-tiba ketemulah ini dua orang, ibu sama anak, cantik banget katanya. Cuman aneh, ini alis dari sini seret naik ke atas katanya gitu. Cantik, putihnya tapi putih pucet kayak gitu. Nanya, apa sih, punten, mau ke sini, mau ke kalau ke ini tuh kemana ya jalannya gitu. Dijawab sama uyut, tah ke sana gitu. Aku dapat cerita dari mama gitu kan, karena kan mama yang ceritain sama nenek. Oh terima kasih. Nah akhirnya baru beberapa langkah jalan, mungkin ada kali 3 atau 5 langkah, itu tiba-tiba yang tadinya suasana masih cerah, tiba-tiba tuh jadi gelap gitu Pi. Langit tiba-tiba tuh kayak mendung, geludukan, mau hujan deras. Pas nengok ke belakang katanya udah nggak ada. Ternyata itu Nyi Jaibah namanya. Atau Nyi atau Nyai atau apa, pokoknya dipanggil Nyi Jaibah. Nah dari situ nenek uyut itu sakit katanya. Ya Allah alam ya. Sambet lah istilahnya. Iya, meninggal, sampai meninggal. Meninggal uyut. Uyut ya. Uyut meninggal. Nah kalau nenek mah alhamdulillah masih bisa sembuh. Itu makanya kenapa nenek bisa cerita ke mama dan mama nyampein ke aku. Bahkan dulu Pi, cerita dari mama ya mengenai nenek. Nenek tuh jadi mama tuh punya adik.
yang dimana dulu kan susah banget ya Pi kalau untuk lahiran, nggak ada yang namanya rumah sakit atau apa, ada juga dukun gitu. Itu pokoknya kalau kata mama belangsak hidupnya gitu, hidup mama tuh zaman dulu tuh susah belangsak gitu kan. Terus akhirnya apa, pas nenek kamu ngelahirin adik mama, ngelahirin wak kamu katanya gitu, nggak tahu yang mana, aku lupa, teh saya ini atau siapa aku nggak tahu gitu ya. Itu pokoknya tiba-tiba di bawah yang namanya jadi rumah kampung itu kan tingkat ya. Nah di bawahnya ini kayak ada kali atau apa gitu ya, deket kanan kiri pohon bambu segala macam. Itu ada orang di bawah situ. Kayak gimana coba? Kayak begitu Pi. Dan ampe dulu kan ya bingung, namanya masih pada kecil, kayak takut. Ternyata ada kuntilanak di bawah situ, ngisep darah dari yang lahiran itu. Aku waktu itu masih kecil, diceritain mama kayak gitu. Jadi aku bahas ini keinget lah gitu kan. Udah ya nggak bertahan lama sih, cuman sampai umur berapa gitu ya meninggal. Berarti kalau kuntilanak itu bisa makan ya, dia bisa makan ya, makan darah gitu atau gimana gitu ya. Itu aku yang sampai merindingnya pas waktu aku masih kecil, kan kasarnya aku belum ngerti apa-apa ya, mama cerita Ini gitu. kita balik lagi bahas kuntilanak Ya itu. nggak apa-apa karena tadi ya udah ke situ. Nah, apa namanya? Ya aku jadi pas di saat mama cerita begitu aku merinding banget. Merinding banget. Yang pas ya kuntilanaknya begitu, dia pas dicari nggak ada apa-apa di bawah situ. Ya memang kondisinya itu namanya di bener-bener hutan, hutan. Orang-orang zaman dulu kan tinggalnya begitu. Iya. Gitu. Oke. Ya, nggak bertahan lama. Pokoknya serem dah sebenarnya. Mama nih ceritanya banyak Pi. Tapi mama tuh nggak mau tampil gitu. Ya udah, intinya ini kan dua yang paling populer. Ada satu lagi sih sebenarnya ya. Jadi trio populer dunia gaib itu kuntilanak, pocong dan genderuwo, ya kan. Kalau kuntilanak kan katanya suka ngodain cowok katanya. Ya nggak? Udahin cowok. Kuntilanak katanya suka sama cowok katanya, suka iya, godain cowok ya. iya. Katanya bahkan ada yang cerita kan juga sampai menikah sama kuntilanak segala macem gitu kan, ada yang sampai begitu gitu. Ya nggak tahu lah, itulah ya, kan tetap aja jin kan gitu. Nah kalau satu lagi kan yang ini kan genderuwo. Nah, Bang Wowo gitu ya. Om Wowo. Nah, kalau ini kan juga populer nih di kalangan masyarakat ya. Pasti yang tiga sosok nih lah, nggak jauh-jauh lah gitu dari itu ya, the best gitu ya. Yang paling sering diketemuin, yang paling sering maksudnya dijumpai lah, yang paling sering melihat gitu. Nah, aku pernah dapat informasi kalau misalnya popularitas yang paling banyak itu kuntilanak katanya di Indonesia, paling banyak jumlahnya. Sama kayak manusianya dong, Iya, maksudnya popularitasnya paling banyak. Populasinya paling banyak gitu. Jumlahnya katanya. Ya. Jadi katanya makanya kalau orang bisa, misalnya orang-orang spiritual atau dukun yang mampu memegang istilahnya kepalanya, itulah ketuanya atau apa gitu ya. Itu pasukannya bisa banyak banget gitu ya. Walaupun katanya kan kalau kayak kuntilanak kekuatannya tuh gak terlalu seberapa, tapi kan kalau satu, kalau 1000, 10.000, ya kan repot juga kan ngadapinnya kayak gitu kan. Kalau misalnya cuma satu ya mungkin ya orang bilang kan gak terlalu kuat itu. Tapi kalau 1000, 10.000 kan wah banyak juga kan, nggak mungkin kita bisa. Lagi dikasih makan. Apalagi kalau yang sudah mengenal istilahnya udah istilah dipekerjakan sama dukun gitu kan. Nah, terus oke, ini terakhir ya, mungkin nanti kita part yang lain lagi baru bahas yang mungkin langkah-langkah ya. Hari ini kita bahas yang populer aja nih, yang 3 ini. Terus gimana dengan si Om Wowo nih kan? Kamu kan juga punya pengalaman tuh yang pernah ditakutin sama Om Wowo gitu ya. Nah, katanya kan Om Wowo nih juga bermacam-macam nih jenisnya nih. Nanti saya pernah dapat tuh gambarannya, ada yang dia ada level-levelnya tuh. Ya kan? Ada yang kalau levelnya yang paling kuat itu dia udah menyerupai kayak manusia. Iya. Benar. Jadi dia udah kayak orang gitu, kayak orang ya.
Itu dia bukan maksudnya bukan nyamar jadi orang, tapi dia model dia udah kayak orang, cuma mungkin ada taringnya mungkin gitu ya. Tapi dia udah lebih sempurna lah istilahnya gitu ya. Itu level tinggi, mungkin jarang kali orang ketemu yang kayak gitu. Kalau yang umum-umum kan yang berbulu banyak gitu kan. Nah, ada nggak pengalaman yang paling menyeramkan selain yang dulu waktu kecil yang ngagetin gitu loh? Selain itu maksudnya yang kelasnya mungkin kan katanya Om Wowo ini juga bisa ada yang besar banget, ya kan? Semakin besar makhluk gaib itu kalau badannya semakin besar katanya semakin kuat energinya, ya kan? Mati power dia semakin besar. Benar nggak tuh? Aku yang tadi Papi bilang itu yang yang paling kuat yang bisa menyerupai manusia, aku pernah ketemu. Pernah ya, ya? aku pikir orang tuh pas waktu lagi di mana ya, pokoknya lama banget itu, kayaknya masih zaman SMP apa masih sekolah. Aku pikir orang. Aku ngajak ngomong, kayak aku bilang permisi, aku bilang gitu. Terus nengok, matanya merah. Enggak, langsung kayak astagfirullahaladzim, aku bilang gitu. Ya sempet lah dari situ kayak 3 hari sakit gitu. Itu dia bertanduk nggak? Enggak, yang bener-bener orang. Orang ya. Aku pikir siapa gitu ya, maksudnya kan aku numpang lewat aja gitu, itu lagi jalan gitu. Terus lihat bukan orang, tapi pakai bajunya kayak baju orang, gitu, pakai baju orang biasa. Udah tuh dari situ sekali itu doang. Terus kalau ketemu yang bertanduk, yang bertaring, yang kukunya panjang, dari badannya mungkin kategori pendek sampai dia tinggi gede gitu, ada. Sering banget ketemu gitu. Terus apa namanya, kalau yang untuk kategori lain masih disebut dengan genderuwo ya, yang yeti itu Pi. Tapi dia warna putih bulunya, tapi bertaring kayak ya pokoknya kayak ini itu orang-orangan gunung. Ya pokoknya itu orang-orangan gunung gitu. Kalau sekilas jadi kayak model-model kayak Hanoman jadinya ya? Enggak sih, beda. Beda ya? Beda, Pi. Dia perawakannya bener-bener perawakan genderuwo, tapi dia bulunya putih. Orang gede gitu ya, cuma bulunya putih ya. Apa itu yang disebut kayak penunggu gunung gitu ya? Apa gimana? Mungkin juga, jadi mungkin ya pasti beda powernya itu. Iya. Kan apa disebut dengan lelembut ya? Atau gimana gitu ya? Ya, tau lah ya kategorinya. Ya, gitulah. Nah, itu aku udah pernah ketemu juga. Terus seperti apa namanya, yang genderuwo ada tanduk juga udah pernah ketemu gitu, bertanduk-tanduk. Terus yang taringnya panjang, terus yang kukunya tajam itu juga udah pernah ketemu gitu. Bahkan dulu pernah sempet, kan mama cerita, aku pas waktu masih bayi tuh nangis mulu, nggak mau nyusu apa. Pas dibawa ke ini kayak Pak Haji, katanya aduh ini mah masih bayi udah didemenin sama yang gede-gede katanya gitu ya, genderuwo ternyata. Dan itu memang benar. Bahkan sampai beberapa orang tetangga dulu tuh pas waktu masih zaman dulu aku masih kecil ya, pagi-pagi mau ke pasar subuh-subuh pada ngibrit takut katanya ngelihat depan rumah aku ada genderuwo, katanya ada orang hitam tinggi katanya gitu gede. Dari situ ternyata ya itulah genderuwo yang ngagetin aku gitu. Sampai sekarang masih ada. Kalau aku ke rumah gitu ya, ke mama, dia tinggalnya tuh dekat, pokoknya dekat pohon kapuk. Pohon kapuk udah di belakang rumah kosong ya, serem gitu. Terus juga kalau untuk kategori genderuwo yang apa, wujudnya seperti manusia, yaitu cuman sekali aja melihat kayak gitu. Terus juga kayak misalkan diikutin genderuwo atau apa ya, cuma ya itulah yang beberapa kayak gitu. Cuman ya alhamdulillah, karena mungkin ya Lala kan ibaratnya dikasih kelebihan, terus ada yang ngejagain juga. Jadi sosok-sosok tersebut kalau mau aneh-aneh atau mau macem-macem ya nggak bisa gitu. Udah dihantem duluan sama yang jaga. Iya, jadi genderuwo ini juga kan katanya berkelompok juga, kayak mirip kayak kuntilanak. Jadi ada raja-rajanya juga. Ada mungkin malah dia lebih ya kayak struktur kayak kerajaan gitulah ya.
ada yang ini dan memang mereka itu kebanyakan galak kayak penjaga gitu ya. Iya. Kadang malah ada banyak orang juga yang kadang kodamnya ada yang sengaja pakai istilahnya tuh genderuwo gitu. Kayak pengawal gitu. Dan aku pernah baca di satu berita di daerah Jawa itu ada yang mempekerjakan genderuwo ya untuk keamanan. Hah? Jadi bodyguard, jadi satpam. Jadi gini ceritanya, daerah itu kan kayak sepi gitu ya. Terus mereka tuh banyak kan perkebunan, kayak perhutanan gitu, kebun. Nah, kadang namanya kalau kebun kan suka ada waktunya panen tuh. Suka dicuri sama orang atau apa gitu. Nah, ada yang nggak tahu ide dari mana, Oh, ada aku tuh pernah ngetren lihat, tuh ya. sewa genderuwo untuk Jasa itu jasa ya. penjagaan gitu, sama dukun gitu. Jadi mereka dipekerjakan untuk jagain satu tempat supaya aman dari pencuri gitu. Kayaknya kalau orang yang mau ngambil pasti udah udah gitu. Iya, diperlihatkan sama dia kan takut orang kan pasti kabur lah gitu kan. Tapi kalau misalnya orang yang nggak takut gimana? Ternyata orang itu punya leluhur juga gimana? Iya, itu Perang kan ya? nggak bisa perang gaib lah berarti kan gitu kan. Oh gitu. Katanya ada yang sampai begitu tuh. Jadi itu ada biaya lumayan juga loh, 2 jutaan buat sewa berapa lama gitu. Jadi kayak bener-bener kayak jasa ini pengawalan. Oh iya, sama yang itu genderuwo yang apa namanya, waktu kita sempat ada jalan-jalan keluar malam nyari makan. Kan aku bilang ini mata aku error apa gimana ya? Tinggi banget, gede gitu loh. Masalah gedenya lebih dari 3 ruko. Terus lebih dari berapa tingkat gitu kan. Sampai yang pas kita mau tidur aja kan ada suara jejak di atas kan. Duh. Nah, sama yang pas waktu mau yang syuting ke sana. Transvision. Oh iya. Nunduk begini tuh aku takut banget gitu loh. Aku nggak mau sampai dia iseng atau apa gitu. Walaupun kasarnya mungkin dia udah tahu aku karena aku udah berapa kali kan ke sana nganterin papi. Gitu. Ya, Bahkan sampai apa itu yang tim dari Transvisionnya sampai, kenapa kamu kayak begitu, katanya gitu. Ada apa, lihat apa? Enggak, gitu. Ya kan, iya itu gede banget loh. Sampai kan aku ngomong kan, aku bilang gini, aku ngelihat sosok ini, dia memang tinggal di sini, aku bilang gitu. Karena sebelumnya memang ada pohon besar di sebelah sana, aku ngomong gitu kan. Dan ternyata tim tersebut bilang, iya memang ada, tapi udah ditebang. Ya udah berarti. Ya mungkin dia jadi nggak ada tempat tinggal gitu ya. Dan aku juga punya pengalaman nih dulu. Apa tuh? Di rumah ya dulu. Jadi kan dulu waktu beli rumah kan kompleknya tuh masih sepi banget tuh. Masih nggak ada orang lah. Kita masih, kalau sore-sore itu masih berkabut tuh. Orang kampung tuh udah bilang memang daerah situ tuh angker dari dulunya gitu ya. Termasuk daerah yang angker lah. Nah di sebelah rumah itu ada pohon. Nggak tahu pohon apa tuh, gede banget itu. Ya kan? Itu memang ada genderuwonya sama kuntilanaknya bergantungan di situ. Ya kan? Nah, itu dia suka jahil tuh kalau orang naik sepeda ke lawan arah tiba-tiba kejungkal sepedanya. Kok bisa sih? Kayak ngerem mendadak gimana sih? Tiba-tiba nyungsep gitu kan, jatuh. Bahkan ada orang yang naik motor lawan arah, nyemplung ke dalam parit. Tiba-tiba buak, lah ada apa? Kan padahal parit itu kan paritnya di tengah-tengah ya, terus baru jalan. Sebelum ke tengah jalan itu kan dia kayak ada apa namanya trotoar ya, trotoar kecil gitu, ada tanah. Berarti kan dia harus terbang tuh ngelewatin tuh gitu loh. Ya kan itu orang bisa sampai kejemplung ke situ gitu, ya kan? Pokoknya kalau orang ngelawan arah tuh dijailinnya begitu ya, bagus juga ya. Berarti mungkin dia pernah ikut kursus lalu lintas kali ya orang kamu. Iya, mau bilang aneh tapi nyata. Iya. Itu berapa kali tuh sampai akhirnya pohon itu udah ditebang, nah itu baru nggak pernah ada kejadian lagi. Cuma dia jadi pindahnya ke rumah orangnya. Oh, orang yang nebangnya gitu? Bukan, jadi kan itu tanah kosong, dibangun rumah, pohonnya ditebang, jadi dia pindah ke dalam rumah itu. Dan orangnya juga sampai terakhir tuh masih sering ngedengar kayak suara pintu dibuka. Jadi ada eksistensinya juga. Ya, dia pindah rumah, pindah tempat gitu jadi ya. Bareng. Jadi seperti itu. Jadi genderuwo itu ya kadang dipikir dia memang istilahnya iseng, ya bisa juga gitu ya.
Terus kemudian kan reputasinya dia katanya suka sama cewek, Iya. suka godain cewek, dan suka istilahnya bisa jatuh cinta sama cewek gitu ya, Dan manusia bahkan biasa. juga bisa menyetubuhi. Nah, sampai bisa berhubungan badan lah istilahnya itu ya. Heeh. Terus juga kalau soal genderuwo nih bau-baunya Pi. Kadang aku bingung. Kayak malam-malam tiba-tiba. Katanya kayak bau kentang ya? Iya, sampai aku bilang, aku sampai mikir. Aku mikir. Oh, Iya, aku pikir ke situ. Aku pikir ternyata aku lihat gak ada apa-apa, ini cuma warung-warung biasa, maksudnya kayak di ruko-ruko gitu kan, kayak gak ada. kan baunya ayam. Kentang-kentangnya itu loh. Oh, kentang goreng. Iya, aku sampai mikir ke situ. Apa ya? Aku gini terus akhirnya merem baca, set melek. Oh, itu di sebelah sana gitu loh. Karena tadi tuh pas aku sedang ngendus-ngendus dia nggak nongol gitu. Pas aku udah ini, jadi kan kayak kesannya gini. Gaib itu ngelihat aku kayak coba nih, gue punya feeling nih lu bisa lihat gua gitu. Tapi pas dia ngasih aroma, aku cari-nyari, dia ke notice-nya sama gua nih. Akhirnya dia baca set. Iya. Baru dia tuh kan bener lu bisa lihat gua kayak gitu, mungkin ya tanggapan yang gaibnya kali ke aku. Ya, jadi kalau ada bau kentang bakar biasanya ya, kayak kentang angus bakar. Goreng sih. Kentang goreng ya, kentang dibakar lagi Ya kayak istilahnya. aku biasa goreng kentang. Itu biasa petanda bahwa itu ada gitu kan. Ya, atau mungkin kayak bau orang nggak mandi. Masa? Bau orang nggak mandi gimana? Bau asem dong. Asam-asam gitu. Masa sih? Kan dia bulunya panjang gitu, kalau nggak mandi-mandi kan bisa kayak bau-bau itu, kayak gimana gitu. Kan ada tuh yang di filmnya. Sorry ya Om, ini kayak merasa gimana. Kan ada kan filmnya tuh yang apa bahas pembahasan yang waktu di Sarau Jayanto rumah kentang itu kan berarti bener bau kentang. Ya mungkin juga Apa gitu dia ya. suka banget kentang ya? Mungkin juga. Jadi memang cerita dunia gaib ini lucu ya. Jadi hari ini kita bahas 3 trio yang paling populer dulu ya. 3 yang top gitu Top lah. 10, top 10 yang paling populer lah istilahnya, yang paling Top 3 banyak. dong. Jadi top 3, three. top 3. Yang paling populer di dunia pergaiban makhluk gaib gitu ya. Nanti nextnya itu kita bakal yang merentetnya, ngecek-ngeceknya, yang kecil-kecilnya gitu. Nah, kan tadi bahas genderuwo nih sebelum penutupan terakhir nih. Genderuwo itu kan kebanyakan kita anggapnya cowok tuh. Kalau tadi kan kuntilanak banyak kan cewek, ternyata ada cowoknya. Kalau genderuwo ada ceweknya nggak? Ada, dan itu apa namanya? Kenapa aku bisa bilang ada? Ya memang ada, tapi itu jarang banget ditemuin. Jarang banget. Aku pernah nemu sekali, jadi kayak ada memang pernah sempat flashback ya kan. Itu ya memang kategorinya udah lama-lama banget sih, karena aku kan memang belum paham banget. Cuman taunya kayak mereka punya keluarga juga. Iya, kalau itu pernah dengar. Kayak gitu. Jadi sama kayak kalau Kunti nggak tahu ya, tapi kalau genderuwo memang pernah dengar dia ada istri, ada anak, anaknya bisa ada banyak gitu kan. Jadi ada kayak keluarga-keluarga kayak kita manusia aja gitu. Aku Ada kadang keluarga. sampai mikir kayak bingung gitu loh. Oh ternyata ada. Jadi namanya dulu masih kecil ya, maksudnya aku belum sematang ini gitu loh, sematang usia sekarang. Itu sempat kayak entah itu mimpi atau aku sukmanya lagi kemana ya. Ya aku ngeliat, astagfirullahaladzim, genderuwo, anaknya juga sama genderuwo, terus itu juga genderuwo. Jadi kayak memang dia entah mungkin aku diperlihatkan di dunia gaib kali ya, nih sosok ini ada keluarga gitu seperti ini. Terus dia hidup layaknya kayak manusia, ke pasar segala macam. Ya sama-sama begitu. Ya ada aktivitasnya lah ya. Berarti dia lebih sibuk ya. Kalau yang Miski itu kan nyantai, sukanya goyang-goyang kaki di bawah pohon, nyantai gosip mungkin ya, ayunan mungkin gosip. Kalau genderuwo masih ada kerjaannya, masih ada istri, gitu. Masih ada ininya. Ya Allah alam ya, mungkin itu apa namanya, memang dari pihak gaib atau dunia gaib itu memperlihatkan ke aku, atau mungkin memang namanya aku tidur bisa kali aja itu mimpi gitu ya, tapi Allah alam aku percaya aja gitu.
ada dunia gaib yang memang aktivitasnya sama seperti kita, manusia yang berkeluarga, punya anak, kayak gitu. Oke, cukup kayaknya ya. Kita trio ini dulu, ya bukan trio macan ya, trio ini dulu. Yang paling populer dulu ya. Tadi lumayan komplit udah nih informasinya ya tentang ketiga ini Ya, gitu. intinya ini semua yang dirangkum di video ini tentang pandangan aku yang pernah aku jumpa, yang pernah aku tahu. Jadi sepengetahuan aku aja. Mungkin buat kayak ada mau penambahan atau apa bisa langsung komen aja ya. Iya, komen aja di komen. Aja Mungkin ada di punya komentar, pengalaman gitu kan. yang mungkin sekiranya yang aku sebutin tadi ternyata di kalian itu ada lebihnya gitu. Jadi kalian tambahin biar aku juga tahu gitu. Karena kan di setiap wilayah Nusantara tuh pasti ada, mungkin ada beda-beda penyebutan ya mungkin ya. Nah, mungkin bangsa yang ini orang sebutnya apa, sebutnya seperti apa gitu. Terus mungkin juga orang yang punya kelebihan masing-masing ya dikasih penglihatannya yang berbeda-beda gitu. Ya komen aja dari kolom komentar itu. Tuh. Oke, gitu aja Udah pertanyaannya. teman-teman, buat kalian juga yang nonton sampai habis, terima kasih ya. Terus support aku dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.